Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Desa Cinta terletak di tepi danau cinta yang tenang, namun kini suasana damai itu mulai ternoda oleh rasa ketakutan yang menggelayuti setiap sudutnya. Warga desa berbisik tentang ular raksasa yang konon menghuni danau, makhluk yang telah membuat beberapa penduduk merasa gelisah. Setiap malam, saat bulan purnama muncul, suara misterius bergema dari dalam air, membuat tidur mereka terjaga. Ayo, seorang pemuda dengan semangat yang tinggi, merasa tidak nyaman melihat desanya dalam keadaan seperti ini. "Di mana kau, Ayo? Sudah lama kita tidak bermain bola," seru Fajar, sahabatnya, sambil berlari menghampiri. Namun, Ayo hanya menggelengkan kepala, tatapannya kosong. "Aku tidak bisa, Fajar. Kau tidak mendengar kabar tentang ular raksasa itu? Aku tidak mau menjadi salah satu korbannya," jawab Ayo, suara berat dan penuh kecemasan. "Kau percaya pada cerita-cerita itu? Itu hanya omong kosong. Lagi pula, kita sudah tinggal di sini bertahun-tahun tanpa masalah," Fajar berusaha meyakinkan, tetapi Ayo tidak yakin. Cerita tentang hilangnya hewan ternak milik Pak Hasan dan nelayan yang menghilang tanpa jejak hanya membuatnya semakin takut. Malam itu, saat Ayo terbaring di tempat tidurnya, ia mendengar suara aneh. Suara berdesir, seperti sesuatu yang besar bergerak di dalam air. Apa itu, pikirnya, mengingat cerita yang didengar dari neneknya tentang makhluk yang menjaga danau. Sementara di luar, tetangga-tetangganya berkumpul, membicarakan berita buruk yang semakin menyebar. "Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu," teriak Tia, gadis cerdas yang selalu mendukung Ayo. Mereka bertiga berkumpul di rumah Ayo, berencana menyelidiki lebih jauh. Tia, Fajar, dan Ayo duduk melingkar, wajah mereka berseri-seri oleh semangat. "Aku mendengar dari Pak Tua, dia pernah melihat ular itu," kata Tia, matanya berbinar penuh semangat. Dia bilang, makhluk itu terlihat besar seperti pohon kelapa dan sangat menakutkan. Fajar meringis. "Tapi apakah itu benar? Kita perlu bukti, bukan hanya cerita dari mulut ke mulut." Ayo menatap sahabatnya, lalu beralih ke Tia. "Aku setuju. Kita perlu pergi ke danau besok pagi. Mungkin kita bisa menemukan jejak atau sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini." Keesokan harinya, ketiganya berangkat menuju danau dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit rasa takut. Udara pagi segar, tetapi suasana hati mereka penuh ketegangan. Ketika mereka tiba di tepi danau, mereka melihat air berkilau di bawah sinar matahari, tetapi ketegangan di udara sangat terasa. "Di mana kita mulai?" tanya Fajar, merangkul tongkatnya, tampak waspada. "Di sana, lihat, ada jejak di tanah," seru Ayo, menunjuk ke arah pinggiran danau. Mereka semua melangkah mendekat, melihat jejak besar yang tampak seperti bekas sisik. "Ini pasti jejak ular itu," tambahnya, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti hati. "Ayo, kita tidak boleh panik. Kita harus tetap tenang dan mencari tahu lebih lanjut." Dia mencoba menenangkan mereka, tetapi Ayo bisa melihat ketidakpastian di matanya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam danau, membuat mereka melompat mundur. Air mulai bergelembung, dan Ayo merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Apa itu?" teriak Fajar, wajahnya pucat. "Tenang, kita harus tetap di sini dan mencari tahu," Ayo berkata, meskipun suaranya sedikit bergetar. Mereka bertiga berdiri di tepi danau, menatap ke dalam air, menunggu sesuatu yang tidak pasti. Tak lama kemudian, dari balik permukaan air, muncul kepala ular yang besar dan menyeramkan, dengan mata menyala kuning mengintip dari dalam air. "Astaga! Itu benar-benar ada!" teriak Tia, ketakutan melanda. Mereka bertiga terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak. Ular itu terlihat lebih besar dari yang mereka bayangkan, dengan sisik berkilau seperti batu giok. Ular itu mengeluarkan suara mendesis yang membuat bulu roma mereka merinding. "Ayo, kita harus pergi. Ini tidak aman," seru Fajar, mulai mundur, tetapi Ayo tetap berdiri di tempatnya. "Tunggu, kita tidak bisa pergi sekarang. Kita harus mengerti apa yang dia inginkan." Ayo berusaha tetap tenang meskipun ketakutan melanda. Ular itu mengarahkan pandangannya ke arah mereka, dan seolah-olah sedang menilai keberanian mereka. Dengan keberanian yang tersisa, Ayo melangkah maju.
Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin tahu kebenarannya, teriaknya, suaranya tergetar. Suasana tegang menggantung di udara. Ular itu mengangkat tubuhnya sedikit, membuat gelombang besar di danau. Air memercik, dan Tia menutup matanya, sementara Fajar bersiap untuk berlari. Namun, Ayo tetap berdiri, memandang ular dengan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba, ular itu mengeluarkan suara mendesis yang keras, membuat Fajar dan Tia terperanjat. Hanya manusia yang tidak tahu cara menghargai danau ini, suara itu bergema di pikiran mereka, bukan lewat mulut ular, tetapi seolah berasal dari dalam jiwa mereka. Apa maksudmu? Ayo bertanya, merasakan keberanian yang luar biasa. Kami tidak ingin merusak tempat ini. Kami hanya ingin hidup dengan damai. Ular itu bergetar, dan air danau tampak berkilau seolah berbicara. Manusia mengambil dari danau tanpa rasa syukur. Hewan-hewan yang hilang adalah peringatan, jawab suara itu. Fajar yang selama ini ketakutan kini mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kami akan memperbaiki kesalahan kami. Kami akan belajar untuk lebih menghargai danau ini, ia berusaha menegaskan, dan Tia mengangguk setuju. Ular itu menundukkan kepalanya, seolah menerima keputusan mereka. Buktikan pada semua manusia bahwa kalian akan melindungi tempat ini. Jika tidak, aku akan menjaga danau ini dari kalian. Dengan ketegangan di udara yang perlahan mengendur, Ayo, Tia, dan Fajar merasa seolah mereka telah melakukan kesepakatan. Mereka melihat satu sama lain dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan. Dengan hati-hati, mereka berbalik dan berjalan menjauh dari tepi danau, mengetahui bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Kembali ke desa, ketiganya merenungkan apa yang telah mereka alami. Di tengah malam, saat mereka berkumpul kembali, Ayo bertekad untuk mengumpulkan warga desa dan menjelaskan semuanya. Kita harus bersatu untuk melindungi danau. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang masa depan desa kita, ujarnya dengan penuh keyakinan. Warga desa tidak akan percaya kita, kata Fajar skeptis. Mereka hanya akan melihat kita sebagai anak-anak yang bermain di tepi danau. Jangan khawatir, Fajar. Kita bisa menjelaskan apa yang kita lihat. Kita harus mengubah cara pandang mereka tentang danau dan makhluknya, Tia menambahkan dengan semangat yang menular. Dengan semangat baru dan tekad untuk melindungi danau, mereka merencanakan pertemuan dengan seluruh warga desa keesokan harinya. Rasa ketakutan yang semula menguasai desa kini berubah menjadi harapan, dan mereka bersiap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang. Keesokan paginya, Ayo, Tia, dan Fajar berkumpul di lapangan desa, tempat di mana seluruh warga biasanya berkumpul untuk berdiskusi. Suasana di sekitar mereka masih dipenuhi kegelisahan, dan wajah-wajah para penduduk desa tampak muram. Ayo bisa merasakan tekanan di dadanya saat ia berdiri di depan kelompok besar itu, berusaha menyiapkan kata-katanya dengan baik. Terima kasih sudah datang, semua, Ayo memulai, suaranya sedikit bergetar tetapi ia berusaha menunjukkan keyakinan. Kami ingin berbicara tentang ular raksasa di danau. Tiba-tiba, suara Pak Tua, seorang pemuka desa yang dihormati, memecah keheningan. Apa yang bisa kalian katakan yang belum kami dengar? Sudah terlalu banyak cerita menakutkan. Kami tidak butuh lagi ketakutan. Aku mengerti, Pak Tua. Tapi kami tidak ingin kalian percaya pada cerita yang menakutkan tanpa dasar, Ayo menjelaskan. Kemarin, kami melihat ular itu sendiri. Seketika, bisikan meragukan terdengar di antara warga. Apakah mereka bercanda? Ular raksasa itu hanya mitos, bisik seorang ibu, matanya lekat pada Ayo. Fajar melangkah maju, berusaha membela Ayo. Kami tidak bercanda. Kami berbicara dengan ular itu. Ia menyampaikan bahwa ada alasan mengapa hewan-hewan hilang. Kita harus menghormati danau dan makhluk di dalamnya. Ini konyol. Kalian anak-anak, seru seorang lelaki yang tampak marah, wajahnya merah padam. Bukan saatnya untuk mendengarkan omong kosong. Kita harus mencari cara untuk membunuh ular itu sebelum lebih banyak yang hilang. Tia tidak bisa menahan diri lagi. Tapi jika kita membunuhnya, kita hanya akan membawa lebih banyak bencana. Ular itu menjaga danau. Kita harus bekerja sama untuk mencari solusi, bukan menghancurkan. Ketegangan semakin meningkat saat warga desa mulai saling berdebat. Beberapa mendukung Ayo dan teman-temannya, sementara yang lain terus menolak, terjebak dalam ketakutan mereka. Suasana menjadi tidak terkendali, dan Ayo merasa terjebak di tengah pertikaian ini. Cukup, teriak Pak Tua, memegang tongkatnya dengan tegas. Jika apa yang kalian katakan benar, kita tidak bisa mengabaikannya. Kita harus mencari tahu lebih lanjut. Mari kita bentuk kelompok dan pergi ke danau lagi,
agar semua bisa melihat sendiri apa yang terjadi. Ayo merasa lega, meskipun ada rasa takut yang menyelimuti dirinya. Terima kasih, Pak Tua. Kami akan menunjukkan pada kalian bahwa kami tidak sedang berbohong. Setelah diskusi yang panjang, 10 orang anggota desa sepakat untuk bergabung dalam ekspedisi menuju Danau Cinta. Mereka membawa perahu dan peralatan sederhana untuk menyelidiki lebih jauh. Ayo, Tia, dan Fajar menjadi pemimpin kelompok kecil itu, dengan harapan dapat membuktikan keberadaan ular raksasa dan bahwa makhluk itu bukanlah ancaman. Saat mereka tiba di tepi danau, suasana di sekitar mereka terasa aneh. Air tenang, tetapi Ayo merasakan getaran di dalam dirinya. Kita harus bersiap-siap. Siapa tahu ular itu ada di sini, katanya dengan suara bergetar, tetapi dia berusaha menunjukkan ketenangan di hadapan kelompoknya. Tia dan Fajar berada di sampingnya, berusaha memberikan dukungan. Ingat, kita hanya ingin mengamati. Jangan terlalu mendekati air jika tidak perlu, Tia mengingatkan. Mereka mulai menjelajahi sekitar danau, mencari jejak atau tanda-tanda keberadaan ular. Namun, semakin lama mereka mencari, semakin terasa ketidakpastian menyelimuti kelompok itu. Warga desa mulai merasa tidak nyaman dan beberapa dari mereka berbisik tentang kembali. Lihat, di sana, seru Ayo, menunjuk ke arah sebuah gundukan tanah di tepi danau. Mereka mendekat, dan Ayo merasakan jantungnya berdegup kencang. Di sana, mereka menemukan jejak besar yang tampak baru. Ini pasti jejaknya. Beberapa warga mulai berbisik, ragu akan kebenaran temuan itu. Kita harus hati-hati. Jika ular itu benar-benar ada, kita mungkin dalam bahaya, ujar seorang bapak paruh baya, tampak gelisah. Tia berusaha untuk tetap tenang. Kita harus tetap bersatu. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Mari kita cari tahu lebih lanjut. Ayo merasakan semangatnya terpicu. Kita akan mengelilingi danau, mencari tempat di mana kita bisa melihat lebih dekat. Jika kita beruntung, kita bisa melihat ular itu muncul, katanya, penuh harapan. Saat mereka mengelilingi danau, Ayo memperhatikan pergerakan aneh di permukaan air. Lihat, air itu bergelombang, serunya. Mereka semua bergegas mendekat, menatap penuh rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, kepala ular itu muncul, menjulang dari permukaan. Warga desa terdiam, terpesona dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Ayo merasa bergetar, tetapi ia tidak bisa membiarkan ketakutannya mengalahkan keberaniannya. Ular raksasa? Lihat, itu benar-benar ada, teriak Fajar, dan beberapa orang mulai mundur. Tenang, ini saatnya untuk membuktikan bahwa makhluk ini tidak berbahaya. Ayo berusaha menenangkan kelompoknya. Kita harus berdiri bersamaku. Ular ini menjaga danau. Ular itu menatap mereka, seolah-olah menilai kehadiran mereka. Ayo memutuskan untuk melangkah maju, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Kami tidak berniat jahat, kami hanya ingin berbicara, teriaknya, suaranya bergema di antara pepohonan. Ular itu mengeluarkan suara mendesis, dan suara itu seolah menggema dalam pikiran Ayo. Apa yang kalian inginkan dari aku? Suara dalam pikirannya mengalir, penuh kekuatan. Kami ingin tahu kenapa hewan-hewan hilang. Kami ingin memahami hubungan antara kami dan danau. Ayo berusaha menjelaskan, matanya menatap tajam ke arah ular. Ular itu tampak tenang, lalu menggerakkan kepalanya, membuat air di sekelilingnya berkilau. Manusia telah melupakan cara menghargai yang diberikan. Tanpa rasa syukur, kehidupan akan hilang, suara itu kembali menggema, dan Ayo bisa merasakan betapa mendalamnya makna kata-kata itu. Mendengar hal itu, beberapa warga desa mulai berbisik, gelisah dan ketakutan. Kita tidak bisa tinggal di sini. Makhluk ini tidak bisa dipercaya, teriak seorang lelaki, terlihat sangat ketakutan. Dengarkan, ini saatnya untuk memperbaiki hubungan kita dengan danau. Tia berusaha membujuk. Kita bisa melakukan sesuatu untuk menjaga ekosistem ini. Kita harus mulai dengan menghormati danau dan makhluk di dalamnya. Ular itu menatap mereka semua, tampak mempertimbangkan. Jika kalian ingin menjaga kehidupan di sini, buktikan. Aku akan mengawasi kalian. Jika tidak, konsekuensinya akan datang. Ayo merasakan beban tanggung jawab yang berat. Kami berjanji akan menjaga danau dan makhluknya. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk menghormati tempat ini. Dengan pernyataan itu, mereka semua berbalik dan kembali ke desa, perasaan campur aduk memenuhi hati mereka. Ayo menyadari bahwa tugas mereka baru saja dimulai. Mereka harus meyakinkan seluruh desa tentang pentingnya menjaga danau, dan itu bukan hal yang mudah. Saat malam menjelang, mereka berkumpul kembali di lapangan desa, harapan dan ketakutan bertentangan di dalam diri mereka.
Ayo tahu, untuk melindungi danau dan makhluknya, mereka harus bersatu, menghadapi ketakutan, dan merubah cara pandang mereka terhadap lingkungan mereka. Malam itu, desa Cinta tampak lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang berkilau di langit, tetapi rasa cemas menggelayuti setiap hati penduduk desa. Ayo, Tia, dan Fajar berkumpul di depan rumah Ayo, membahas langkah selanjutnya setelah pertemuan yang menegangkan di danau. Kita harus melakukan sesuatu yang konkret untuk meyakinkan warga desa, kata Ayo, suaranya penuh tekad. Jika kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa ular itu bukan ancaman, mungkin mereka akan mulai menghormati danau. Tia mengangguk. Kita perlu mengadakan sebuah acara, semacam festival untuk merayakan danau. Kita bisa mengundang semua orang untuk berpartisipasi, mungkin dengan kegiatan yang melibatkan edukasi tentang ekosistem di sekitar kita. Bagus, kita bisa mengundang Pak Tua untuk berbicara, Fajar menambahkan. Dia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang legenda danau. Mungkin jika dia yang berbicara, orang-orang akan lebih mendengarkan. Ya, kita perlu membangun kepercayaan. Jika warga desa melihat bahwa kita serius, mereka mungkin akan ikut serta. Ayo setuju, merasa bersemangat dengan rencana tersebut. Keesokan harinya, mereka mulai menyebarkan kabar tentang festival yang akan datang. Mereka berkeliling desa, menjelaskan tujuan acara tersebut, dan berusaha meyakinkan setiap orang untuk ikut berpartisipasi. Namun, tidak semua orang menerima ide itu dengan baik. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Pak Budi, seorang petani tua yang terkenal skeptis. Festival? Untuk apa? Ular itu tetap ular, dan akan tetap menjadi ancaman, katanya, suaranya keras dan penuh ketidakpercayaan. Tapi Pak Budi, kami ingin menunjukkan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan ular itu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ketakutan. Tia berusaha menjelaskan. Pak Budi menggelengkan kepala. Anak-anak, ketakutan itu nyata. Saya sudah kehilangan beberapa ayam saya, dan itu bukan kebetulan. Jika kalian berani, kalian harus membunuh ular itu, bukan merayakannya. Kata-kata Pak Budi meninggalkan rasa getir di hati Ayo. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan danau dan makhluknya, Pak Budi. Jika Anda tidak ingin ikut, tidak apa-apa, tetapi kami akan melanjutkan. Setelah pertemuan dengan Pak Budi, semangat mereka tampak sedikit pudar. Apakah kita benar-benar bisa membuat perbedaan? Fajar bertanya, ragu. Kita tidak bisa menyerah. Kita harus percaya bahwa ada warga desa yang akan mendukung kita, jawab Ayo dengan yakin. Hari festival pun tiba. Warga desa berkumpul di tepi danau dengan berbagai makanan dan peralatan yang telah mereka siapkan. Suasana mulai terasa lebih ceria, tetapi Ayo bisa merasakan adanya skeptisisme di antara beberapa orang. Selamat datang di Festival Danau Cinta, teriak Ayo ke arah kerumunan, berusaha menampakkan semangatnya. Hari ini, kita merayakan keindahan danau dan makhluk yang menghuni di dalamnya. Mari kita belajar bersama. Tia mengambil alih. Kita akan melakukan beberapa aktivitas yang akan membantu kita lebih memahami danau. Mari kita mulai dengan berbagi cerita tentang pengalaman kita di danau. Setelah beberapa cerita dibagikan, Pak Tua berdiri. Anak-anak, saya ingat ketika saya masih muda, ada kisah tentang ular yang menjaga danau. Kita selalu menghormati danau dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Warga desa mulai mendengarkan dengan seksama, dan suasana tampak lebih hangat. Ayo merasa ada harapan. Kami juga ingin mengadakan permainan, kompetisi menangkap ikan, dan lomba membuat perahu dari daun. Mari kita bekerja sama dan saling mendukung. Warga desa mulai berpartisipasi, dan ketegangan yang semula ada perlahan-lahan mulai mencair. Mereka tertawa, bermain, dan merayakan keindahan danau. Ayo, Tia, dan Fajar merasa lega melihat kebersamaan itu. Namun, saat tengah hari, tiba-tiba awan gelap muncul di langit. Angin bertiup kencang, dan suasana ceria berubah menjadi tegang. Apa ini? Kenapa cuacanya tiba-tiba berubah? Fajar bertanya, cemas. Ayo mengamati danau. Kita harus tetap tenang. Mungkin ini hanya cuaca buruk sementara, jawabnya, meski jantungnya berdegup kencang. Namun, beberapa warga mulai merasa panik dan berlarian mencari tempat berlindung. Tia berusaha menenangkan kerumunan. Tenang, ini hanya badai kecil. Mari kita tetap di sini dan tidak panik. Ular itu mungkin juga merasakan perubahan ini. Tiba-tiba, dari dalam danau, air mulai bergejolak, dan ular raksasa muncul kembali, menampakkan diri dengan postur megah. Suara mendesisnya menggema di udara. Kenapa kalian mengganggu kedamaian ini? Suara ular itu menggetarkan jiwa Ayo dan semua orang di sekitar.
Kami hanya ingin merayakan danau, dan kami tidak bermaksud mengganggu. Ayo berteriak, berusaha menahan ketakutan. Merayakan? Dengan suara riuh? Apakah kalian tidak mendengar pesan dari alam? Ular itu menjawab, suaranya penuh kemarahan. Mendengar itu, beberapa warga mulai berlarian, ketakutan akan makhluk yang tampaknya marah. Kita harus pergi. Ular itu ingin menghancurkan kita, teriak seorang wanita, panik. Tidak. Kita harus tetap tenang dan berbicara dengan ular itu. Dia berusaha untuk menahan kerumunan yang panik. Ayo, kita bisa menjelaskan kepada mereka. Ayu merasakan tanggung jawab besar di pundaknya. Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Kami hanya ingin hidup damai di sini, dia berseru, suara penuh ketegasan. Ular itu memandang mereka dengan tajam. Kau yang menginginkan kedamaian, harus membuktikannya. Jika kalian tidak bisa merawat danau ini, maka aku akan melindungi tempat ini dari kalian. Kata-kata itu menembus hati Ayo. Kami akan berjanji untuk menghormati danau. Kami akan memperbaiki semua kesalahan yang telah kami buat, serunya dengan penuh emosi. Suasana menjadi tegang, dan Ayo merasa seolah waktu berhenti. Jika kami bisa membuktikan cinta kami kepada danau, maukah Anda memberi kami kesempatan? Ular itu menatap Ayo dalam-dalam. Setelah beberapa saat yang terasa selamanya, ular itu mengangguk perlahan. Buktikan cinta kalian. Jika tidak, aku akan menjaga danau ini dari ancaman manusia. Badai perlahan mereda, dan awan gelap mulai menghilang. Warga desa, meskipun masih merasa ketakutan, mulai merasakan ada harapan di antara mereka. Mereka melihat satu sama lain dan memahami bahwa mereka harus bersatu. Ayo dan Tia saling bertukar pandang, penuh harapan. Kita harus berusaha lebih keras untuk melindungi danau ini. Mari kita buktikan pada ular itu bahwa kita bisa menjaga ekosistem ini, Ayo menyatakan, suara penuh semangat.